Para sahabat tani sekalian, pupuk adalah salah satu penambah nutrisi bagi tanaman dan menjadi komponen paling berperan dalam bercocok tanam. Untuk itu dalam kesempatan ini kami akan sedikit mereview pupuk NPK Mutiara untuk tanaman padi. Seperti apa pupuk ini? Untuk itu silakan simak video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mendukung channel ini agar terus berkembang dan menjadi sumber rujukan bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, sebelum pembahasan manfaat dan cara penggunaan, ada baiknya kita mengetahui jenis pupuk ini. Para sahabat apresiasi tani, pupuk Mutiara adalah salah satu jenis pupuk majemuk yang mana memiliki kandungan sedikitnya terdapat 5 unsur hara makro maupun unsur mikro yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Sebetulnya pupuk NPK Mutiara atau pupuk Mutiara ini telah hadir dalam bentuk butiran granul dengan berwarna biru agak pudar. Bahkan biasanya dikemas dalam plastik, dan beberapa waktu yang lalu pupuk NPK ini telah saya review, yang link videonya ada pada kolom deskripsi. Para sahabat tani sekalian, secara spesifik adapun manfaat atau kegunaan pupuk Mutiara untuk tanaman padi dapat mempercepat, memperkuat, memperbanyak sampai dengan memperpanjang akar tanaman sehingga akar bisa dengan mudah menyerap unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Mampu mencegah tanaman agar tidak terkerdil dan dapat bertumbuh kembang dengan baik. Mampu untuk mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tanaman mengalami kerontokan pada bunga dan juga pada buah, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian yang maksimal. Guna meningkatkan proses fotosintesis tanaman pada padi sehingga pembentukan zat gula, tepung, dan protein lebih meningkat. Mampu meningkatkan produksi biji pada padi. Para sahabat tani sekalian, padi adalah tanaman yang banyak sekali memakan unsur hara untuk proses tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu diperlukan unsur hara yang tinggi pada lahan tempat tumbuhnya padi tersebut. Kebutuhan akan unsur hara yang tinggi biasa terpenuhi jika melakukan pemupukan dengan pupuk yang tepat. Dan salah satu pupuk yang bagus untuk padi adalah NPK Mutiara. Adapun dosis pupuk NPK Mutiara yang digunakan untuk tanaman padi yang sesuai adalah 100 kg per hektar. Namun jika dicampur dengan Ponska, maka dosisnya bisa diperkecil menjadi 50 kg saja. Adapun cara menggunakan pupuk NPK ini yaitu dengan cara ditabur pada saat padi usia 25 hari setelah tanam. Hal ini dimaksudkan agar padi tidak kekurangan hara pada saat fase vegetatif maupun pada fase generatif. Dan pada pembahasan kali ini kami hanya menyarankan penggunaan pupuk ini dengan cara ditabur, namun juga dapat diaplikasikan dengan cara disemprot. Namun akan saya bahas kembali pada lain kesempatan. Para sahabat apresiasi tani, mengingat pupuk ini adalah pupuk yang tergolong mahal, maka ada baiknya dapat melakukan efisiensi penggunaannya dengan memperhatikan beberapa faktor seperti jenis dan macam tanah, pengelolaan hama dan penyakit, varietas padi, serta waktu pemberian. Waktu pemberian pupuk, musim dan waktu musim tanam, sumber serta macam-macam pupuk, tata guna air, rotasi tanam, dan pengendalian gulma. Dengan memperhatikan faktor tersebut diharapkan dapat menghemat penggunaan pupuk, namun tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Selain memperhatikan faktor-faktor yang dijelaskan tadi, efisiensi juga dapat dilakukan dengan cara pemupukan dilakukan pada saat air tidak mengalir tetapi tanah dalam keadaan macak-macak, sehingga pupuk yang larut segera diikat oleh partikel halus di dalam tanah. Penetapan kebutuhan dan waktu aplikasi pupuk berdasarkan alat bantu seperti bagan warna daun khusus untuk pupuk nitrogen. Para sahabat tani sekalian, itulah penjelasan singkat tentang manfaat dan tata cara penggunaan pupuk NPK Mutiara untuk tanaman padi. Semoga video singkat ini dapat memberikan sedikit wawasan dan pengetahuan dalam upaya budidaya tanaman padi. Dan sekali lagi, agar kiranya para sahabat tani sekalian dapat memberikan dukungan. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaannya pada kolom komentar.